Permohonan perlindungan dari kuasa hukum D untuk menjadikan D sebagai seorang tersangka sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bersama. Atas permohonan itu kami sudah melakukan koordinasi dengan penyidik dan informasi dari penyidik bahwa D ini memberikan keterangan yang mengungkap peristiwa ini lebih terang. Jadi peristiwa ini selama 2 tahun tidak mengalami kemajuan, tapi setelah dia menyerahkan diri dan memberi keterangan, maka keterangan dia itu membuat peristiwa yang dulunya gelap gulita menjadi terang benderang. Kami juga tidak hanya merujuk pada keterangan penyidik, kami juga mendalami melakukan investigasi, menemui berbagai pihak, termasuk keluarga dari almarhumah Jututi, termasuk juga telah juga kami berbincang-bincang dengan Pak Yosef, dan ya sejauh ini kami masih melakukan pendalaman, termasuk juga tadi mengikuti prarekonstruksi untuk melihat sejauh mana konsistensi keterangan dari D. Sejauh ini keterangan D yang sampaikan kepada kami, kepada penyidik, dan ketika rekonstruksi tidak ada perbedaan. Tentu ini masih prarekonstruksi, kita belum lihat lagi kalau rekonstruksi melibatkan tersangka-tersangka lainnya. Kami berharap dia dengan tetap dalam posisinya untuk tidak berubah keterangan dari apa yang sudah disampaikan kepada penyidik. Jadi ada pihak-pihak LPSK akan juga melakukan asesmen psikologis kepada D untuk mengetahui situasi psikologisnya seperti apa, ya. Apakah ada mengalami trauma, ketakutan seperti apa, sehingga kalau ada trauma, ada ketakutan, hal itu bisa kami rehabilitasi psikologis untuk lebih siap menghadapi persidangan nanti. Kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan pihak jaksa dan menyampaikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Korban kalau D sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bersama, maka saksi D untuk memberikan keterangan pada terdakwa lainnya. Jadi jangan D dulu yang dijadikan terdakwa, gitu. Tapi D harus memberikan keterangan dulu buat terdakwa lainnya. Karena keperluannya sebagai justice collaborator itu adalah untuk membantu pengungkapan perkara. Pengungkapan perkara itu termasuk untuk meyakinkan hakim bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum itu benar, gitu. Sehingga menimbulkan keyakinan juga buat majelis hakim untuk memberikan vonis kepada para pelakunya. Demikian. Bedanya apa dengan ada penolakan nggak sih Pak dari pihak keluarga Pak untuk pengajuan JC bagi D ini? Kami sudah berkomunikasi dengan keluarga, sejauh ini tidak ada penolakan, mereka mendukung langkah yang dilakukan oleh D, ya. Dan sebenarnya buat pihak keluarga mereka juga meyakini D bukanlah aktor intelektual, sehingga mereka sebenarnya tidak begitu, lebih mereka targetkan adalah kepada pelaku utamanya. Gitu. Kemungkinan jadi saksi apa Pak? Peran D pada peristiwa ini ketika dalam 2 minggu terakhir dia mengungkap ini, itu juga buat keluarga adalah sesuatu hal yang baik, ya. Disyukuri oleh keluarga karena hal itu membuka kebutuhan yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Betul. Tapi kami kemarin sempat ngobrol dengan kakak tertuanya, kenapa Danubro sekarang mengungkapnya? 2 tahun mendam rahasia itu kemana aja katanya? Jadi pertimbangan itu. Jadi pertimbangan nggak untuk Yoris kemarin sampai sempat mewawancari dia setuju apa enggak katanya? Tanggapannya seperti apa Pak? Ya, kami sudah bertemu dengan Joris. Hasilnya? Kami sudah bertemu dengan Joris. Seperti saya sampaikan tadi, ya, bahwa dia tetap meminta supaya dia dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ya. Tapi mereka lebih berharap bahwa para pelaku yang lain itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan dia mendukung apa yang dilakukan dia untuk mengungkap perkara lebih terang. Berapa persen dikabulkan kira-kira? Ya, saya nggak bisa menyampaikan itu. Karena keputusannya kapan Pak? Ya, kami dalam waktu dekat akan melakukan asesmen psikologis terlebih dahulu. Kalau sudah ada hasilnya, baru kami bawa ke rapat pimpinan di LPSK
ada pimpinan yang harus memutuskan setuju atau tidak setuju pengajuan justice collaborator ini. Ya. Jadi sifatnya baru permohonan ya. Jadi kami belum memberikan perlindungan kepada D. Ini baru. Kira udah berapa persen kejujuran Danu? Ya, nggak bisa dipersen lagi. Almarhumah Jututi, termasuk juga telah juga kami berbincang-bincang dengan Pak Joseph, dan ya sejauh ini kami masih melakukan pendalaman, termasuk juga tadi mengikuti prarekonstruksi untuk melihat sejauh mana konsistensi keterangan dari D. Sejauh ini keterangan D yang sampaikan kepada kami, kepada penyidik, dan ketika rekonstruksi tidak ada perbedaan. Tentu ini masih prarekonstruksi, kita belum lihat lagi kalau rekonstruksi melibatkan tersangka-tersangka lainnya. Kami berharap dia dengan tetap dalam posisinya untuk tidak berubah keterangan dari apa yang sudah disampaikan kepada penyidik. Jadi ada pihak-pihak baru, LPSK akan juga melakukan asesmen psikologis kepada D untuk mengetahui situasi psikologisnya seperti apa. Ya. Apakah ada mengalami trauma, ketakutan seperti apa, sehingga kalau ada trauma dan ketakutan, hal itu bisa kami rehabilitasi psikologis untuk lebih siap menghadapi persidangan nanti. Kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan pihak jaksa dan menyampaikan ketentuan dalam Undang-Undang Penusukan Korban kalau D sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bersama, maka D harus dihadirkan dulu sebagai saksi untuk memberikan keterangan pada terdakwa lainnya. Jadi jangan D dulu yang dijadikan terdakwa, gitu. Tapi D harus memberikan keterangan dulu buat terdakwa lainnya. Karena keperluannya sebagai justice collaborator itu adalah untuk membantu pengungkapan perkara. Membantu pengungkapan perkara itu termasuk untuk meyakinkan hakim bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum itu benar, gitu. Sehingga menimbulkan keyakinan juga buat majelis hakim untuk memberikan vonis kepada para pelaku.